Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pertama-tama saya di sini ingin memperkenalkan diri. Nama saya Amita Prisan, SHMH. Saya di sini sebagai mediator yang telah dipilih Bapak dan Ibu. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Novriantoro Harun Saputra sebagai pihak pemohon. Saya Anissa Nur Soleha SHMH sebagai kuasa hukum dari pemohon. Dan perkenalkan nama saya Nata Panggayu dari pihak termohon dalam kasus ini. Nama saya Lala Ibana dari kuasa hukum termohon. Baiklah, jika begitu, dikarenakan Bapak dan Ibu sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, mari kita langsung saja. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang Bapak Ibu tempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada pasal 11 ayat 7 Permen nomor 1 tahun 2008. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak yang netral, membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dan menggunakan cara yang memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi, kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain yang pertama, imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua, tidak punya hak memutus, karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Kemudian, kerahasiaan. Seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Dan yang terakhir adalah kaukus. Jika diperlukan, mediator dapat melakukan perundingan kepada para pihak di luar dari pertemuan ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, akan saya bicarakan tata tertib selama proses mediasi atau perundingan hari ini, yaitu yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, tidak menggunakan handphone. Yang keenam, tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah, jika begitu kita mulai mendengarkan dari keterangan pemohon terlebih dahulu. Apakah Bapak dan Ibu termohon setuju? Ya, setuju. Baik, dipersilakan pemohon. Jadi begini, di tahun 2018 itu saya kan ditunjuk sebagai manajer Persibangan Store oleh pihak Persibankan, yang di tahun itu memang baru pertama kali diadakannya sebuah penjualan merchandise yang resmi. Di situ saya ditunjuk sebagai manajer yang isinya adalah menjual merchandise berupa jersey, topi, kaos. Di awal berdirinya Persibangan Store itu memang tidak ada masalah. Waktu itu memang normal karena posisinya adalah ready stock dan pembayarannya adalah berupa cash. Jadi kita menerima uang secara langsung. Karena di situ mulai laris, laku keras, akhirnya kita membuka open PO, pre-order. Di kloter kedua itu, waktu pre-order itu, karena kita asal-asalan mendirikan sebuah official merchandise, waktu itu kita hanya bermodalkan percaya, tidak ada hitam di atas putih, juga kita belum memiliki rekening bersama. Jadi kita untuk keuangan langsung masuk ke pihak vendor. Di kloter kedua itu kita mendapat order sekitar 150 piece. Nah, waktu itu tidak selesai semua, hanya sebagian yang selesai. Memang kurang berapa piece yang belum selesai itu. Saya tunggu-tunggu sampai akhir musim kompetisi tidak selesai. Akhirnya saya datang ke Jogja untuk menemui pihak dari ahli panel tersebut. Di situ justru tidak ada masalah sebenarnya kalau dilihat, tapi ternyata memang ada masalah sedikit kaitannya dengan miskomunikasi ketika launching tim. Di situ dijelaskan oleh pihak aparel. Nah, saya ke sana untuk memberikan surat somasi dan meminta surat pernyataan. Saya melihat ada sekitar jersey 50 piece dan itu akhirnya saya bawa pulang. Saya merasa itu seperti ditimbun waktu itu. Jadi saya setelah mendapatkan
jersey yang 50 itu saya ambil, terus saya meminta waktu 2 minggu untuk menyelesaikan kekurangan jersey tersebut yang belum selesai, begitu. Baiklah, Bapak berarti menduga bahwa pihak PF vendor telah melakukan one prestasi. Apakah benar begitu? Ya benar, karena saya memang di situ melihat jersey jelas-jelas belum selesai, tapi ada berapa puluh piece yang ada di rumahnya dan tidak dikirim ke pihak Persibangga Store. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari pemohon, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pihak termohon untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita tahu. Dipersilakan. Sebenarnya kejadiannya tidak seperti itu. Saya memang ada kendala di awal produksi PO kedua, karena pada saat itu saya membawa jersey saat launching tim Persibangga sebanyak 20 piece yang seharusnya dijual pihak Persibangga Store, namun dibagikan gratis oleh Bapak Bupati di stadion. Imbasnya adalah saya cukup rugi dan kehilangan modal. Modal saya menjadi sponsor aparel di Persibangga senilai 20 juta, dan jersey yang dibagi oleh Bapak Bupati itu di luar kontrak saya dan pihak Persibangga. Jadi di situ jelas saya ada sedikit masalah. Baik, setelah pihak termohon menjelaskan kronologi keterlambatan produksi karena adanya kesalahan teknis sejak awal, apakah dari pihak pemohon mengetahui hal tersebut? Awalnya saya tidak mengetahui, dan baru ketika saya datang ke sana, ke Jogja itu, baru dijelaskan bahwasanya ada miskomunikasi waktu launching itu, jersey yang harusnya dijual di Persibangga Store dibagi oleh Bapak Bupati. Nah itu kan kita tidak ada komunikasi waktu itu. Jersey yang harusnya itu memang harusnya dijual, tapi malah dibagi. Nah itu harusnya itu bukan urusan saya, tapi kenapa berimbas pada pre-order begitu. Setelah saudara pemohon mengetahui permasalahan apa yang terjadi dari pihak termohon, apa yang saudara lakukan kepada pihak termohon? Saya mungkin serahkan sepenuhnya ini ke pihak kuasa hukum saya. Baik, untuk kuasa hukum dari pihak pemohon, saya persilakan. Saya meminta agar menyelesaikan PO kedua karena waktu klien saya datang ke rumahnya Pak Nanta, waktu itu menemukan 50 pieces yang belum diserahkan kepada Persibangga Store, dan kami menduga bahwa itu ditimbun sengaja. Begitu. Apakah benar hal itu terjadi, saudara termohon? Untuk penjelasannya saya serahkan ke pihak kuasa hukum saya. Baik, untuk kuasa hukum dari pihak termohon dipersilakan. Kalau menimbun mungkin tidak, klien saya hanya menyimpan pesanan jersey yang sudah jadi saja. Lah, sekaligus menunggu jersey yang belum jadi karena klien saya kehabisan modal untuk produksi. Pas kebetulan juga pihak Persibangga Store datang ke rumah dan langsung ambil jersey yang sudah jadi. Itu berarti tandanya dari saudara termohon ada itikat baik ya untuk menyelesaikan pesanan dari pihak pemohon. Saya sudah sampaikan ke pihak Persibangga Store. Saya akan selesaikan pesanannya dan saya juga sudah membuat surat pernyataan. Loh, kalau ada masalah harusnya dibicarakan, bukan malah menghilang dan sulit dihubungi. Klien saya tidak bisa dihubungi karena HP-nya rusak dan ada emang sedikit masalah pada klien saya. Lah, klien saya tuh udah berniat bertanggung jawab. Kalau HP rusak, seharusnya masih bisa lewat komunikasi yang lain, itu bukan alasan. Tapi klien saya tuh tetap berniat bertanggung jawab terhadap pesanan pihak. Baik, di sini memang ada itikat baik dari pihak termohon, namun belum tersampaikan secara jelas. Lalu upaya apa lagi yang akan dilakukan oleh pihak pemohon dan kuasa hukumnya dalam menyelesaikan permasalahan yang berupa keterlambatan pesanan tersebut? Saya ingin mengajukan somasi yang kedua dan meminta jaminan dari Pak Nanta apabila pesanan tidak sesuai dalam waktu yang sudah ditentukan. Bagaimana pihak termohon, apakah setuju dengan permintaan dari pihak pemohon? Saya setuju. Apa yang bisa menjadi jaminan, Pak? Saya diskusikan dulu dengan pihak kuasa hukum saya. Baik, silakan. Oke. Siap. Saya minta jaminan surat pernyataan dan jaminan sepeda motor serta alat produksi jersey. Mana pihak termohon?
Baik, saya menyetujuinya dan saya siap bertanggung jawab secara penuh apabila saya tidak bisa menyelesaikan pesanan pihak dari pemohon. Bagaimana pihak pemohon, apakah ada tanggapan? Apabila mediasi ini dan somasi kedua ini tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka saya akan melanjutkannya ke meja hijau. Baiklah, pada pertemuan mediasi kita telah mencapai kata sepakat, yaitu saling menjaga nama baik dan hubungan baik. Dan penyelesaian terhadap pemesanan dengan jaminan, bukan begitu Bapak dan Ibu? Ya. Ya. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian. Silakan. Baiklah, kesepakatan sudah dibuat ya. Silahkan nanti untuk ditandatangani oleh masing-masing pihak. Sedangkan ini dari si pihak pemohon sudah melakukan tanda tangan. Silakan untuk pihak pemohon melakukan tanda tangan. Saya kira cukup untuk mediasi pada hari ini. Selamat siang dan terima kasih.